Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara mendidik anak-anak yang sudah sangat suka dengan handphone. Terima kasih. Ambil handphonenya, susah amat. Nggak bisa, saya ajari cara ngambil handphone. Sini, mana anaknya? Saya ajari cara ngambil handphone aja kok nggak bisa. Ambil handphonenya beres. Main gamenya di mana? Di handphone kan? Handphonenya ambil. Kalau di tabnya ambil. Di komputernya jual. Susah amat hidup ini. Saya itu suka bingung dengan para orang tua yang ngasih handphone kan Anda, yang ngasih pulsa juga Anda. Terus sekarang anaknya main game sudah pas sesuai dengan harapan Anda. Kenapa bingung? Diterima saja, dinikmati. Makanya kalau dikasih tahu Islam itu tolong dibuka kupingnya, diterima dengan hati yang lapang. Kalau dikasih tahu ngeyel Bu, susah. Saya sering bilang ini handphone, ini harta. Betul kan? Ada harganya ini kan? Kadang-kadang mahal. Ini harta dikasih ke anak. Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama." Jangan kalian berikan. Loh, Quran bicara, Bu. Jangan kalian berikan hartanya, harta bukan? Mahal loh, Bu. Jangan kalian berikan harta kalian ini kepada mereka yang belum sempurna akalnya. Bocah anak-anak itu belum sempurna akalnya, Pak. Oh, sekarang sudah lulus kuliah aja masih kayak bocah. Ya kan? Kematangan jiwanya enggak ada, kemandirian tidak ada, kan? Apalagi anak-anak. Dan Quran berikutnya mengatakan, kapan harta diberikan? Ada aturannya, enggak sembarang asal orang kasih. Ini kan supaya saya bisa komunikasi, heleh, enggak usah pakai handphone juga enggak apa-apa. Saya sering bilang, Bu, dulu saya sekolah, dilepas sama orang tua saya, Bu. Saya pulang pergi setiap hari, pulang pergi sekolah SMP naik sepeda 30 kilo. Dilepas, nggak ada alat komunikasi, nggak ada. Pulang alhamdulillah, nggak pulang ya kita cari di mana nggak tahu. Itu biasa aja tuh. Jadi orang-orang kokoh itu. Ini apa di wah, saya harus tahu Pak di mana anak saya. Pasanginnya aja chip, Bu, sekalian, ya kan? Kasih GPS tanam di badan anak biar Anda tahu di mana anak Anda sekalian. Ya apa sih Anda ini? Ini pola mendidik anak apa yang begini ini? Makanya benar rusak anak bangsa ini karena orang tua melanggar banyak ayat. Tadi ayat An-Nisa ayat 5, ayat Nisa ayat 6 mengatakan kapan? Wa betalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ukurannya balik dan ukurannya rusda. Rusda ada ilmu sendiri. Rusda itu ukurannya apa segala macam. Semua urusannya tentang harta. Baru harta boleh dikasih. Nggak asal ngasih gitu, Bu. Oh, ngasih juga nggak jujur kok. Saya bilang ayo jujur-jujuran. Ini orang ngasih handphone. Kenapa ngasih handphone? Iya Pak, supaya bisa komunikasi. Komunikasi itu apa artinya? Nelpon, SMS, apa lagi? Yang lain? WhatsApp atau apa yang lain? Oke. Yang bisa begitu handphone harga berapa? Yang handphone harga berapa yang sudah bisa dipakai untuk nelpon atau SMS harga berapa? Hah? Berapa, Bu? 200.000 sudah bisa. Kasih 200.000. Apa mau anak Anda? Berarti memang Anda tidak jujur, bukan untuk komunikasi berarti. Wah, harus smartphone supaya bisa main game, kalau perlu game online. Ya rusak kok Anda yang ngasih kok. Ya wajar lah. Sudah diterima saja. Diterima, dinikmati, anak rusak itu. Ya sudah terima, dinikmati. Ya selamat, Bu. Iya. Kenapa saya katakan ini? Tobat dulu orang tuanya. Jangan anaknya diubek-ubek terus. Anak ini rusak gara-gara Anda. Anda tobat dulu suami istri. Jadi orang soleh dulu orang tuanya. Tobat dulu, ya Allah, tobat. Sujud nangis di hadapan Allah. Salah saya didik nih, ya Allah. Gitu dulu. Bukan anak ini gimana caranya supaya anak. Anda dulu yang jadi, karena sumber masalahnya di Anda. Tobat dulu pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Karena kalau sudah tobat Allah ampuni, Allah tutupi masa lalunya. Bahkan Allah izinkan masuk surga. Untuk menyelesaikan anak yang kecanduan lebih mudah, Bu. Tapi orang tuanya sadar dulu kalau Anda yang salah. Karena orang tuanya banyak yang tidak sadar kalau dia salah. Sehingga selalu anak yang diuber-uber.
Kalau orang tuanya sadar salah, tobat dulu dia, maka itu membuka jalan luar biasa. Anda praktekkan kalimat saya ini, insya Allah begitu mudahnya proses berikutnya. Baru proses berikutnya teknis, Bu. Teknisnya, jangan ngomong teknis lah. Kesalahan kita didik anak belajar tentang parenting hari ini selalu bicara teknis. Teknisnya gimana, tekniknya gimana, tipsnya gimana, triknya bagaimana. Itu penting, tapi lihat, ada yang jauh lebih penting daripada itu. Kan ini kecintaan, kecanduan, cintaan pada main game tadi itu, ya, makanya dimulailah dari situ, baru kemudian tipsnya. Sudah, saya sering sampaikan, gampang. Sekarang dari suami dan istri, ini nasihat tentu terus jalan, nasihat terus jalan. Tapi saya bilang, dari suami dan istri, siapa di antara bapak ibu suami istri yang dikagumi oleh anak-anak, maka dialah yang mencabut handphonenya. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu jewer sahabat, Bu, mukul, Nabi mukul loh. Nabi mukul apa enggak mukul? Nabi pernah mukul apa enggak mukul? Ayo, yang bilang Nabi enggak pernah mukul angkat tangan. Anda sering dengar toh? Siapa yang ngajari? Nabi enggak pernah mukul. Nabi pernah mukul. Betul apa enggak? Nabi pernah mukul apa enggak? Atau enggak tahu? Makanya kalau enggak tahu enggak usah bicara. Saya sampaikan sekarang, Nabi pernah mukul sahabatnya, pakai tongkat dipukul perutnya, sampai Nabi mengatakan suatu hari saat Nabi sudah di akhir hidupnya, kata Nabi, siapa yang pernah aku sakiti maka silahkan balas. Jadi mohon diilmui ya, jangan asal ngomong saja, karena ngeri saya bicara tentang parenting. Nabi nggak pernah mukul, siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ya. Atau mau saya sampaikan lagi yang lain? Makanya sahabat itu, saya Rasulullah, saya yang pernah kau sakiti, kau pernah pukul perutku. Kata Nabi, pukul perutku sekarang. Kata sahabat itu, dulu kau pukul aku, perutku tidak ada bajunya, kau buka bajumu, buka bajunya. Kata Nabi, buka baju, pukul. Sahabat itu datang memeluk Nabi, mencium perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kenapa kau lakukan itu? Sahabat menjawab, karena aku mendengar bahwa kulit yang pernah bersentuhan dengan kulitmu tak akan pernah disentuh api neraka. Sahabat yang dicewer, sahabat yang dipukul, tidak ada yang benci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka mencintai dan mengagumi Rasul. Maka tadi saya bilang, kalau ada bapak dan ibu, mana yang dikagumi, mana yang dicintai, dia yang nyabut handphonenya. Resep Nabi ya. Kalau memang kalau nggak ada solusi, oh nggak bisa, belum bisa, cabut handphonenya, cabut fasilitasnya. Oh Pak, dia main di luar sana sama teman-temannya, begini Bu. Begini, ada orang aneh juga cara ngajari cara berkeluarga nih. Saya dengar, lihat ya, sampai pada yang bilang gini, kan gini Pak, daripada anak-anak di luar, mendingan di rumah kita bisa awasi. Betul begitu? Itu teorinya siapa itu? Itu orang bikin teori kok yang nggak takut sama Allah. Subhanallah. Sekarang gini Bu, sekarang gini ya. Toh Anda mengeluh toh tentang handphone dan tentang game, betul kan? Toh Anda mengeluh. Kalau kebaikan kenapa ngeluh? Baik apa nggak baik? Baik apa nggak baik? Ya, kalau baik selesai. Dari tadi saya ngomong apa? Saya ngomong tadi. Baik atau nggak baik handphone? Game? Oh baik. Oh kok masih bingung jawabnya? Saya tahu wajah-wajah yang ragu karena suka main game. Memang kita belum sepakat Bu, mana yang baik, mana yang nggak baik, gimana anak mau dididik, itu masalahnya. Sepakati dulu mana yang hak, mana yang batil, mana yang manfaat, mana yang sia-sia, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu dulu sepakati antara suami dan istri sesuai dengan panduan syariat ini. Baru kemudian Anda katakan suami istri, ini tidak boleh ada karena ini tidak baik, ini harus dijalankan karena ini hak, kebenaran. Begitu. Nah, kalau Anda mengeluh tentang game, berarti game tidak baik. Kalau game tidak baik, nggak boleh ada di rumah. Bapak ibunya nggak boleh main game. Iya kan? Wong Anda ngelarang bapak ibunya ketahuan main game, ya bagaimana ceritanya mau efektif pendidikan? Hapus semua game dari handphone, tab, laptop, apa semua peralatan yang ada, yang Anda punya, hapus semuanya. Tidak ada game nak di rumah ini. Kalau Anda nggak tahu cara bahagia, saya ajari cara bahagia. Kalau Anda nggak tahu cara main, saya ajari cara main Bu. Antum tahu zaman kita nggak ada permainan itu, gimana cara mainnya?
sangat kreatif. Betul kan? Sekarang main begitu mahalnya. Wong cuma mainan air aja masuknya mahal banget. Betul apa enggak? Mainan air tok, Bu. Prosotan aja kok mahal banget itu beli prosotannya. Alah dulu anak gunung itu, Bu, cuma pakai karung diduduki, ditarik temannya, seret turun dia. Cok lebih sehat, kuat fisik ya. Hari ini serba mahal. Apalagi sekarang orang main bola harusnya keringetan malah nggak keringetan, malah tambah gemuk. Karena main game, main bolanya di game. Ayo kita main bola di luar sana. Ya, berkeringat, lari, kena matahari, lebih sehat. Itu kalau nggak tahu cara bermain, saya ajari cara bermain. Ada air yang gratis kita abaikan, bukan cuma gratis tapi berkah. Air hujan, berkah itu air. Karena Quran bicara, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Itu kita abaikan, kita malah sibuk bayar dengan harga yang mahal untuk sekedar main air. Mari kita belajar konsep itu ya. Jadi kalau sudah, karena kenapa? Karena konsep Anda simpel. Kalau Anda cabut tuh handphone, fasilitas itu, nasihati, nggak ketemu harus ambil tindakan. Ambil tindakan tadi saya bilang, cabut fasilitasnya. Tentu sekali lagi Anda harus jadi teladan. Tanpa keteladanan tidak berhasil juga. Kalaupun di luar sana dia bermain, setidaknya sudah terkurangi di rumah ini. Jangan nambah masalah di rumah ini, ya kan? Baik, makanya dengan itu akan dan nanti akan dilihat separah apa masalahnya, kecanduannya separah apa, nanti tindakannya akan berbeda dengan yang sesuai dengan kadarnya. Tapi setidaknya secara umum itu, wallahu a'lam bishawab.